Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Elite Bimbel. Hari ini kita akan membahas bab 7 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang harus kita kuasai adalah tentang komponen lingkungan. Terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Biotik ini berarti makhluk hidup, abiotik berarti selain makhluk hidup. Satuan ekosistem terdiri dari individu, kumpulan individu, populasi. Kumpulan populasi menjadi komunitas. Kumpulan komunitas menjadi ekosistem dan gabungan ekosistem menjadi biosfer. Macam ekosistem ada ekosistem buatan, contohnya akuarium, kolam, waduk, sawah, dan lain-lain. Ekosistem alami contohnya ekosistem darat, air tawar, air laut, pantai, dan lain-lain. Interaksi dalam ekosistem ada interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang kedua ada interaksi antara sesama makhluk hidup, biotik dengan biotik, yang terbagi menjadi interaksi netral, predasi, simbiosis, kompetisi, antibiosis. Komponen biotik, bio itu artinya life, hidup. Dulu kita sudah pernah di bab 2 itu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya teman-teman. Siapa saja yang tergolong komponen biotik, komponen makhluk hidup? Ada manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan lain-lain. Abiotik, without life, biotik life. Ada gunung, ada hujan, ada batu, angin, dan lain-lain. Itu komponen abiotik. Nah, ini adalah contoh interaksi komponen biotik. Ada yang berperan sebagai produsen, ya, ini penghasil ya. Ada yang berperan sebagai konsumen. Konsumen ini yang memanfaatkan ya, atau memakan, paling gampangnya. Decomposer ini yang berperan sebagai pengurai. Di ilustrasi ini yang berperan sebagai produsen ada tanaman, kemudian konsumen satunya ada kelinci, konsumen duanya ada kucing hutan, kemudian decomposernya adalah bisa cacing dan makhluk lain yang ada di tanah biasanya ya teman-teman. Jadi ini lingkaran kehidupan. Setiap biotik itu punya perannya sendiri-sendiri agar lingkaran kehidupan ini terus berjalan. Di mana decomposer ini ya, hasilnya itu bisa dikonsumsi oleh tumbuhan. Tumbuhan nanti dikonsumsi oleh kelinci sebagai konsumen pertama. Kelinci bisa dikonsumsi oleh kucing hutan, dan semua sisa atau yang sudah mati dari baik konsumen maupun produsen nanti akan kembali lagi ke tanah, di komposer akan diuraikan oleh cacing dan kawan-kawan. Itulah putaran kehidupan dari masing-masing peran yang dimiliki oleh komponen biotik ya teman-teman. Satuan ekosistem ada individu, contohnya di sini ikan. Kumpulan ikan menjadi populasi. Ada ikan, ada kepiting, ada ubur-ubur, ada tanaman. Nah, ini menjadi komunitas, kumpulan populasi karena sudah beda jenis. Dari komunitas ini kalau dia ada di alam, interaksi antara biotik, komunitas itu tadi kan isinya masih biotik semua ya teman-teman. Kalau biotik ini sudah berinteraksi dengan abiotik, contohnya di sini dengan air dan batu, ini sudah menjadi ekosistem. Ekosistem yang
sederhana, misalnya hanya ekosistem kumpulan laut, ini disebut bioma laut, ada bioma darat, ada bioma udara, dan seterusnya. Itu gabungan sederhana dari ekosistem. Kumpulan bioma yang lebih lengkap lagi disebut biosfer. Ada matahari, ada udara, ada manusia, ada air, sudah lengkap seluruh yang ada di permukaan bumi. Ini termasuk atmosfer ya. Ini disebut biosfer. Ekosistem buatan, contohnya ada sawah, kebun, bendungan, hutan industri, waduk. Ini adalah contoh ekosistem buatan karena memang dibuat oleh manusia ya teman-teman. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem darat, air laut, air tawar, dan pantai. Di sini yang ekosistem darat contohnya ada banyak, ini ada gurun, hutan tropis, padang rumput, hutan gugur, taiga, tundra. Kemudian di sini ada ekosistem air tawar, ada ekosistem pantai, di sini contohnya adalah Pantai Indrayanti, dan ekosistem air laut. Wilayah pada sungai atau danau ini terbagi menjadi 3 zona, yakni zona lateral. Ini adalah perbatasan antara bibir sungai atau antara air dengan daratan. Kemudian ada zona limnetik. Zona limnetik ini zona yang agak dalam tapi masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Yang paling dalam adalah zona profundal. Ini cahaya matahari sudah tidak mampu tembusnya. Zona pada air laut yang berbatasan dengan daratan disebut litoral. Kemudian yang agak dalam dinamakan basial, tapi basial ini masih tembus cahaya matahari walaupun sedang ya teman-teman. Sedangkan pada abisal ini sudah dalam, sudah tidak ada cahaya matahari yang tembus atau disebut daerah dark zone. Apotik itu berarti daerah yang sudah tidak bisa ditembus cahaya matahari. Ini kedalamannya lebih dari 400 meter. Kalau yang kedalamannya masih 400 ke atas itu masih daerah apotik. Daerah apotik adalah daerah yang masih bisa ditembus oleh cahaya. Daerah terdalam dari laut disebut hadal. Nah, ini hadal itu daerah terdalam, wilayah terdalam dari lautan, zona terdalam. Jadi yang berbatasan dengan daratan tadi litoral, agak dalam batial, lebih dalam lagi abisal, yang paling dalam hadal. Kedalamannya lebih dari 4.000 meter. Tanaman yang bisa tumbuh pada daerah pantai, contohnya ada hutan bakau, tanaman bakau, rhizopora, ada Barringtonia acutaula, kemudian telapak kambing atau nama ilmiahnya adalah Ipomea pescaprae. Ini adalah tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di daerah pantai. Tentu masih ada yang lain ya teman-teman, silakan dicari. Interaksi antar komponen di sini contohnya antara komponen biotik tanaman dengan komponen abiotik matahari. Interaksi ini akan mengakibatkan tanaman bisa berfotosintesis menghasilkan O2 sebagai sumber nafas bagi manusia dan binatang lain ya teman-teman. Yang di sebelah kanan itu ilustrasi yang sama tapi lebih kompleks, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Ada air, ada batu, kelinci, tanaman, hujan. Nah ini interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang lebih kompleks. Yang mana tanaman bisa dimakan oleh hewan. Hewan ini juga bisa minum dari air. Air didapatkan dari air hujan. Air hujan didapatkan dari awan. Awan didapatkan dari uapan sungai atau laut. Kemudian interaksi biotik, interaksi antar komponen biotik dibedakan menjadi interaksi netral, contohnya antara kambing dan ayam, itu interaksi netral, tidak saling mengganggu dan tidak saling mengancam, tidak ada masalah, netral saja. Kemudian interaksi predasi
Predasi ini berarti ada yang memangsa dan ada yang dimangsa. Contohnya di sini ada burung elang yang sedang memangsa ular ya teman-teman. Burung elang yang sedang memangsa ular. Kemudian simbiosis. Simbiosis ini ada banyak, nanti bisa dijelaskan lebih jauh. Contohnya di sini ada buaya dengan burung. Ini simbiosis mutualisme atau komensalisme teman-teman. Kemudian ada kompetisi. Contohnya ada kompetisi antara singa dengan harimau. Ini terjadi karena bisa jadi harimau mengancam wilayah singa ya. Karena singa terkenal sebagai hewan yang teritorial. Jadi kalau wilayahnya didatangi oleh hewan asing, dia akan sangat agresif. Atau kompetisi juga bisa karena perebutan makanan ya, selain kekuasaan juga makanan. Antibiosis, interaksi antibiosis contohnya di sini antara penisilin dan bakteri. Nah ini simbiosis, ada 4 ini simbiosis ya teman-teman. Yang pertama itu kerbau dan burung. Burung apa itu teman-teman? Burung jalak. Ini simbiosis mutualisme karena si kerbau ini jadi tidak gatal karena kuman-kumannya atau kotorannya yang melekat di kulit dimakan oleh burung. Burung ini juga diuntungkan karena mendapatkan makanan. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Ikan paus dengan ikan apa ini namanya teman-teman? Remora. Ini komensalisme karena satu diuntungkan yang lain tidak, hanya salah satu yang diuntungkannya ini ikan remora. Kemudian simbiosis parasitisme. Contohnya ini antara nyamuk dan manusia. Ini nyamuknya diuntungkan, manusianya dirugikan karena gatal dan darahnya juga diambil oleh nyamuk. Lebih parah lagi kalau nyamuknya Aedes aegypti. Wah ini bisa demam berdarah. Jadi ini yang parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang keempat ada simbiosis ambisal. Yang satu pertumbuhan salah satu biotik menghambat pertumbuhan yang lain. Contohnya di sini ada rumput liar yang tumbuh bersamaan dengan padi. Ini kalau petani sering menjumpai ini. Dan kalau ini dibiarkan nanti padinya tidak jadi tumbuh, kalah dia oleh rumput liar ini. Energi pada alam, perputarannya dari matahari, panasnya itu dimanfaatkan oleh produsen, contohnya tanaman. Tanaman itu akan dikonsumsi oleh konsumen, akan dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen ini nanti akan diuraikan kalau sudah mati. Begitupun dengan produsen. Hasilnya menjadi nutrisi anorganik sebagai sumber makanan produsen, gitu seterusnya. Inilah perputaran energi yang ada pada biotik dengan antibiotik. Lebih kompleks lagi ini kalau kita melihat perputaran energi pada biotik, ini disebut rantai makanan. Contohnya rantai pertama, ada tanaman dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Itu rantai pertama. Coba teman-teman cari ini ada berapa rantai makanan. Sudah diberi satu contoh rantai makanan, silakan teman-teman cari rantai makanan yang lain. Kira-kira di sini ada berapa total rantai makanan? Kayaknya sih banyak sekali ya teman-teman. Ya inilah perputaran energi. Energi transfer antar biotik dan antibiotik. Digambarkan air laut akan menguap, nanti uap itu akan menjadi awan, awan itu kumpulan air, nanti kalau sudah terlalu berat akan turun lagi menjadi hujan, begitu seterusnya. Kemudian tanaman yang ada di laut dimakan ikan, ikan dimakan beruang, ikan dimakan burung, dan seterusnya. Inilah contoh gambaran dari transfer energi, perpindahan energi yang ada pada alam. Ada nasihat baik dari Martin Luther King, ini adalah aktivis kemanusiaan dan pastor juga, dan berprofesi sebagai pastor juga. Beliau mengatakan, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Jadi apapun yang teman-teman alami, seberat apapun yang teman-teman alami, ujiannya apapun bentuknya, apapun yang terjadi, yang penting teruslah bergerak sedikit. Apapun yang penting tetap bergerak. Begitu teman-teman, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.